Saya langsung mulai saja untuk perkuliahan hari ini, mungkin sambil menunggu juga yang lainnya. Eh, Mohon izin untuk share screen kepada adik-adik semuanya. Ya, apakah sudah terlihat? Sudah, Oke, Pak. ya, terima kasih. Eh, Pada kesempatan kali ini di mata kuliah manajemen bencana, saya akan mencoba menjelaskan. Kita nanti akan coba berdiskusi terkait dengan penanganan kebutuhan air bersih dan sanitasi pada saat bencana. Dalam manajemen bencana, proses penanganan kebutuhan air bersih dan sanitasi pada saat bencana ini masuk pada klaster kesehatan dengan subcluster tersendiri. Biasanya dalam manajemen bencana dia biasanya masuk dalam subcluster air bersih dan sanitasi. Itu biasanya disebut sebagai water, sanitation and hygiene, WAS. Nah, kira-kira untuk penanganan kebutuhan air bersih dan sanitasi ini akan seperti apa? Nah, oleh karena itu nanti yang akan kita coba diskusikan bersama-sama. Oke, sebelum itu saya akan menjelaskan terlebih dahulu dari tujuan umum dari perkuliahan ini ialah diharapkan setelah mempelajari materi ini, mahasiswa mampu memahami penanganan masalah kualitas air bersih, sanitasi dalam rangka menurunkan risiko penularan penyakit melalui penyediaan air minum dan sanitasi serta praktik perilaku hidup bersih dan sehat. Adapun tujuan khususnya, setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan mampu yang pertama itu menjelaskan kaitan antara pemenuhan kebutuhan air minum dan sanitasi dengan kejadian penyakit pada saat bencana. Yang kedua itu menguraikan standar minimum penyediaan air minum dan sanitasi pada saat bencana. Yang ketiga, menganalisis kebutuhan penyediaan air minum dan sanitasi pada saat bencana. Ini adalah tujuan yang ingin kita capai pada proses perkuliahan pada hari ini. Nah, untuk memulai hal ini, saya ingin mengingatkan kembali apa yang dimaksud dengan bencana tersebut. Nah, bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam ataupun faktor non-alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Nah, ini adalah definisi dari bencana dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007. Nah, sebelum itu, karena bencana ini terkait dengan korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis, maka pertanyaannya, mengapa penyediaan air bersih dan sanitasi itu menjadi hal yang penting? Karena dalam bencana yang menjadi problemnya adalah masalah kerusakan infrastruktur, kerugian harta benda, ataupun kehilangan nyawa dan sebagainya. Nah, mengapa air bersih dan sanitasi ini menjadi hal yang penting untuk dilakukan pada saat manajemen bencana? Atau justru memang penyediaan air bersih dan sanitasi ini bukan menjadi hal yang penting dalam manajemen bencana? Mungkin ada yang bisa membantu saya untuk menjawab pertanyaan ini. Ayo, saya persilakan. Mohon menjawab, Pak. Oke, Wit, Tapi silakan. sama ini kenapa kok penting air bersih sama sanitasi? Karena kalau orang yang terkena bencana itu biasanya itu tuh kan dehidrasi begitu kan ya Pak ya. Panas atau yang kalau banjir ya mereka tuh kan butuh air bersih karena kalau air bersih tidak mencukupi atau tidak tersedia itu bakal menambah memperburuk masalah begitu Pak, masalah bencana dan masalah sanitasi karena dari air bersih kita kita tidak bisa makan, tidak bisa mungkin bisa makan tetapi yang buat air bersihnya kayak kita mandi nggak ada gitu malah memperburuk masalah gitu Pak. Terima kasih. Oke, tadi Wiwit mencoba menjelaskan terkait dengan mengapa penting karena akan menimbulkan masalah.
bukan hanya masalah bencananya, kemudian ada masalah sanitasinya. Nah, kira-kira yang lain seperti apa? Apakah setuju dengan Wiwit atau mungkin ada pendapat yang berbeda? Silakan Arif. Berpendapat Ya, silakan Arif. mengapa kebutuhan air itu sangat penting pada saat bencana. Yang pertama adalah untuk keperluan minum, masak, mencuci dan mandi dan kepentingan lainnya. Ketika itu tidak terpenuhi, maka sangat berpotensi untuk menjadi hal yang meresahkan bagi masyarakat, karena air adalah sumber paling penting dan juga sangat berpotensi ketika kekurangan air bersih adalah terjadinya penularan penyakit, terutamanya adalah penyakit yang berasal dari lingkungan. Kalau menurut saya seperti itu, Pak Episode. Oke, hampir sama tadi dengan Wiwit bahwa akan ada masalah terkait dengan artinya bukan saja masalah bencana ya. Cuma kan masalahnya begini, kalau kita bicara bencana maka itu kan yang dibicarakan adalah korban jiwa, kemudian kerusakan infrastruktur yang ada kemudian gangguan psikologis yang akan dialami orang. Tapi mengapa sanitasi? Nah, bukankah juga kalau misalnya di luar sana selain pada kondisi bencana itu terjadi orang kekurangan air bersih dan sebagainya, orang-orang atau masyarakat tersebut mengalami gangguan kesehatan yang diakibatkan oleh sanitasi. Nah, mengapa pada kondisi bencana ini akan menjadi sesuatu yang berbeda? Dan mengapa menjadi penting? Saya kira di luar atau di sekitar kita masalah sanitasi masih banyak dan sering kita temui. Tapi mengapa menjadi penting di bencana? Dan dampaknya sama, dampak kesehatannya juga sama. Kira-kira, ayo, siapa? Rosa, silakan. Sendiri karena itu berhubungan dengan kayak penyakit menular, kalau misalnya itu ya Pak, sanitasinya buruk gitu Pak. Jadi itu sangat rentan kalau masalah sanitasi itu, apalagi kalau bencana dan sanitasi kita jadi kalau misalnya bencana kan biasanya orang-orang pada ngungsi. Nah, sanitasinya jadi terbatas gitu, Pak, buat orang banyak. Itu sih, menurut saya. Ya, itu masalahnya. Maksud saya, oke, kalau pada saat pengungsian kita pasti masalahnya terhadap sanitasi. Nah, bukankah pada saat bencana juga masalah sanitasi itu sering kita temui atau masyarakat mengalami hal itu? Nah, kenapa di bencana ini agak berbeda? Itu maksud saya. Kira-kira kenapa? Izin menjawab, Pak. Ya, silakan. Mungkin perbedaannya dengan bencana sama situasi kita saat ini, mungkin sanitasi memang banyak permasalahannya. Cuma kalau khusus di bencana ini kan terjadi kerusakan-kerusakan, banyak kerusakan bangunan, termasuk juga kerusakan tempat-tempat sanitasi. Jadi dengan adanya bencana, tempat-tempat sanitasi itu terbatas. Karena terbatas itu makanya sangat penting dilakukan pembangunan sanitasi gitu, Pak, kalau menurut saya. Saya kira ini sudah hampir mendekati sih semua, tapi fokusnya kalian itu masih pada masalah fasilitas, sedangkan ketiadaan fasilitas sanitasi atau ketiadaan air bersih itu bukan hanya dampaknya, bukan hanya sekedar nggak ada, tapi kan ada dampak lainnya. Tadi sempat disinggung terkait masalah kesehatan sebagainya. Sekarang kita coba lihat mengapa sih ini menjadi penting. Maaf. Nah, mengapa menjadi penting? Mengapa penyediaan air minum dan sanitasi itu menjadi penting? Tadi ada yang bilang terkait dengan penyakit. Nah, adanya sanitasi atau adanya air minum dan sanitasi, saya kira air minum itu jelas menjadi kebutuhan dasar kita semua. Kemudian air bersih dan sanitasi itu mencegah terjadinya penyakit yang khususnya penyakit-penyakit yang berbasis lingkungan. Saya kira banyak sekali penyakit yang berbasis yang diakibatkan oleh karena kekurangan air bersih dan kekurangan sanitasi yang terjadi, misalnya seperti diare, skabies, kolera maupun hepatitis itu merupakan penyakit-penyakit yang bisa terjadi. Nah, yang jadi masalah ini tadi sempat disinggung banyak. Nah, yang kedua itu masalah yang paling penting itu di situasi bencana itu bukan sekedar masalah fasilitas sanitasinya yang agak kurang atau terbatas, tetapi juga sumber daya kesehatan yang ada itu juga jumlahnya itu sangat terbatas. Sehingga ketika misalnya kita mampu mencegah terjadinya penyakit yang diakibatkan oleh masalah air bersih dan sanitasi, otomatis kita sudah bisa
mengefisiensikan atau mengefektifkan sumber daya kesehatan yang ada di lokasi bencana tersebut. Sehingga sumber daya ini bukan hanya sekedar tenaga ya, tenaga kesehatan, tapi juga obat-obatan dan sebagainya, itu bisa dialokasikan untuk kebutuhan-kebutuhan yang lain yang memang diperlukan sesuai dengan karakteristik bencananya. Jadi sumber daya kesehatan yang seharusnya misalnya mengurusi orang yang sedang patah tulang, karena adanya penyakit ini akhirnya penyakit sanitasi ini akhirnya harus mengurus orang yang misalnya diare, kolera, ataupun harus sibuk dengan wabah penyakit. Nah, yang paling penting dari semua ini itu adalah dengan menyediakan air minum dan fasilitas sanitasi itu, jadi kita itu bisa mengurangi atau tidak menambah beban fisik maupun psikis pada korban. Jadi korban tentu setiap korban bencana pasti akan mengalami baik beban secara psikis maupun beban secara fisik. Nah, kalau misalnya kemudian korban ini di lokasi pengungsian itu harus mengalami lagi penyakit seperti diare, skabies, kolera yang sebenarnya itu bisa dicegah, itu penderitaan mereka itu akan semakin bertambah diakibatkan oleh hal tersebut. Jadi ini tiga mengapa penyediaan air minum dan sanitasi ini jadi sangat penting pada saat bencana terjadi. Nah, pertanyaannya adalah kira-kira kapan sanitasi itu mulai dibutuhkan pada situasi atau kondisi bencana? Silakan. Kira-kira ada yang bisa kapan dia? Apakah nanti misalnya setelah selesai masa tanggap darurat atau di awal atau mungkin di masa-masa pertengahan? Kira-kira kapan air bersih dan fasilitas sanitasi itu dibutuhkan oleh korban bencana? Tentu kita bicara korban. Oke, silakan. Izin menjawab Pak Irsad. Ya, silakan Ari. Yang saya baca, yang membutuhkan itu ketika hari itu juga Pak Irsad. Jadi untuk air bersih di hari pertama itu 5 liter per orang, itu untuk mencuci, mandi, minum dan lain sebagainya. Untuk hari berikutnya itu masih sangat membutuhkan Pak Irsad. Artinya dibutuhkan. Terus kalau fasilitas sanitasi? Izin menjawab Pak Irsad. Di hari itu juga masyarakat di korban bencana membutuhkan Pak Irsad, karena perlu melakukan kegiatan yang lain seperti mencuci, mungkin jamban dan lain sebagainya Pak Irsad. Di hari itu juga sangat perlu diadakannya meski di tempat pengungsian Pak Irsad. Ya, oke, silakan. Yang lain? Mau menambahkan Ari, Pak. Ya, silakan Wid. Kalau kan kata Ari dari awal gitu kan Kak, gitu kan Pak. Nah, Ya. menurut saya memang betul yang kata Ari itu, kalau kapan saatnya sanitasi itu dibutuhkan, mungkin jika bencana itu dikatakan bencana ringan, itu tuh belum, kalau di awal-awal belum terpikirkan oleh pihak-pihak yang menyediakan sanitasi. Mungkin jika bencana itu sudah terlalu bencana besar atau bencana yang cukup serius, mungkin pada saat pengungsian itu mereka sangat membutuhkan sanitasi. Terima kasih. Ya, terima kasih Wid. Saya kira itu ide yang baru atau argumentasi yang baru. Cuma saya ingin tanya, konfirmasi lagi, itu bencana yang ringan kemudian yang berat itu yang seperti apa? Sehingga misalnya harus dibedakan kebutuhan mereka terhadap sanitasi. Maksudnya kapan misalnya orang pada bencana yang ringan, bencana yang seperti apa yang orang nggak butuh sanitasi, nggak butuh air bersih, nggak butuh air minum, dan pada kondisi bencana yang seperti apa mereka butuh gitu. Kalau nggak Mungkin tadi gini Pak, bukan mereka tidak butuh air minum, tetapi mereka butuh air minum, tetapi yang sanitasi mungkin kalau yang bencana seperti bencana itu kan seperti yang kayak gempa kecil itu memang bahaya, tetapi belum berpotensi bencana, begitu kan Pak. Nah, kalau sekedar gempa tetapi masyarakat merasakan tetapi tidak menimbulkan dampak yang serius, itu kan mereka masih di rumahnya masing-masing, ataupun yang di pengungsian itu tuh mungkin yang
masih di skala kecil begitu kan Pak. Nah, kalau yang sudah di skala besar itu mungkin mereka sangat membutuhkan sanitasi dan itu sanitasi sangat dibutuhkan oleh mereka. Dan untuk air bersih itu mereka mungkin dari awal terjadi bencana itu mereka sudah membutuhkan gitu Pak. Oke, ada yang mau menanggapi Wiwit atau pernyataannya Ari tadi? Silakan. Nah, untuk yang saya ya Pak Irsad, itu Ya. kan bencana dikatakan berpotensi karena ketika udah sangat darurat, jadi masyarakat sudah mengungsi Pak Irsad. Jadi itu sangat diperlukannya air bersih tersebut. Kenapa penting? Karena untuk karena air ini sangat penting untuk keberlangsungan hidup seperti minum dan lain sebagainya. Jadi ketika di pengungsian memang tidak akan berpikir semua, tidak akan terfokus pada hari pertama, tidak terfokus pada sanitasi dan lain sebagainya. Tapi ini sangat dibutuhkan karena menyangkut juga untuk kebersihan dan juga kebersihan, kenyamanan dan juga untuk agar tidak menularkan penyakit dari lingkungan, Peter. Artinya kita punya dua argumentasi sebenarnya. Argumentasinya Ari bahwa itu sangat dibutuhkan memang semenjak hari pertama. Apapun kondisi bencananya kan seperti itu yang saya tangkap. Sedangkan Wiwit melihat bahwa air bersih oke, tapi sanitasi belum tentu gitu kan. Gitu ya Wiwit ya? Kalau saya nggak salah nangkap, Wiwit melihat seperti itu. Oke. Air bersih oke, air minum oke kita butuh. Tapi masalah sanitasi kan belum tentu, tergantung seberapa gawatnya situasi bencana ini. Gitu. Kira-kira yang lain selain Wiwit dan Ari, saya minta pendapatnya. Apakah sepakat dengan Wiwit atau Ari, atau mungkin ada pendapat yang lain? Saya mau menambahkan Pak, boleh? Ya, silakan Rosa. Ya, kalau menurut saya sih itu tergantung dengan, kembali seperti Wiwit, tergantung dengan bencananya, dan tergantung apakah sistem air bersih maupun sanitasi itu terganggu atau tidak oleh bencananya gitu Pak. Jadi kedua-duanya juga belum tentu harus menjadi penanganan utama gitu menurut saya. Oke. Nah, ini ada lagi ide baru, atau jawaban baru. Bukan tergantung bencananya, tapi tergantung pada kerusakan apa yang dialami. Gitu ya, Ros? Iya, Jadi tergantung kerusakan apa yang dialami. Apakah itu merusak fasilitas sanitasi yang ada di tempat tersebut atau tidak? Kalau dia merusak, maka hal tersebut itu sangat dibutuhkan. Oke, silakan. Yang lain. Ada 3 jawaban. Kemudian kita coba ramu lagi 3 jawaban ini. Yang pertama, Ari sepakat apapun kondisinya bahwa harus segera diberikan bantuan. Yang kedua, kemudian Wiwit harus lihat seberapa gawat ini bencananya. Dan kemudian yang ketiga, Rosa bilang tergantung jenis kerusakannya apa. Nah, terkait dengan ini, maka perlu harus dilihat dulu kira-kira yang terkait dengan manajemen sanitasi ini apa saja sih yang harus diatur atau di-manage pada kondisi-kondisi situasi bencana. Apa saja yang harus disediakan. Nah, kalau misalnya kita bilang tergantung harus dari awal, ya karena untuk air bersih memang harus dari awal gitu. Tapi kalau misalnya jamban belum tentu. Kalau misal kita bicara terkait dengan fasilitas jamban, belum tentu. Tapi ternyata sanitasi ini bukan hanya sekedar jamban, banyak aspek lain dalam sanitasi yang tidak hanya sekedar kebutuhan akan jamban. Sehingga misalnya kalau Rosa bilang tergantung apakah kerusakan itu kerusakan fasilitas air bersih, oke, misalnya hal tersebut tidak merusak fasilitas air bersih. Akan tetapi kan aspek sanitasi ini akan sangat banyak, tergantung situasi bencananya. Nah, yang dimaksud situasi bencana adalah di mana di sini ada kerusakan, ada korban jiwa, dan tentu akan ada pengungsian. Tergantung ketika sudah bicara pengungsian, maka kita sudah berpikir ketersediaan fasilitas sanitasi tersebut itu harus ada. Nah, untuk menjawabnya, saya ingin melihat ini, kapan harus dimulai?
pada dasarnya, jadi kita harus lihat dulu dalam manajemen bencana itu ketika bencana tersebut terjadi, jadi maka tim reaksi cepat itu langsung diaktifkan. Dan begitu pun juga dengan tim Rapid Health Assessment, RHA, Rapid Health Assessment, itu kemudian langsung diberangkatkan dalam waktu 0-24 jam setelah informasi bencana. Nah, tim RHA ini sekurang-kurangnya terdiri atas dokter umum, epidemiolog, dan sanitarian. Jadi begitu bencana tersebut terjadi, maka dokter umum, epidemiolog, dan sanitarian ini langsung harus bergerak dan harus melakukan assessment terkait dengan masalah-masalah lingkungan, khususnya untuk sanitarian ini, masalah-masalah lingkungan yang mungkin terjadi di lokasi bencana tersebut. Sehingga kalau mau dilihat, aspek sanitasi ini itu 3 yang utama. Yang pertama dokter, yang kedua epidemiolog untuk kesehatan, dan yang ketiga adalah sanitarian. Jadi aspek sanitasi, penyediaan air bersih dan penyediaan sanitasi itu menjadi yang utama dilakukan pada saat situasi bencana. Kalau misalnya sekarang kalian ditugaskan untuk turun pada situasi bencana, anggap saja di tim kesehatan lingkungan, kira-kira apa yang akan kalian lakukan? Aspek apa saja sih untuk air bersih dan sanitasi ini yang akan coba kalian perbaiki nanti di lokasi bencana? Program apa yang bisa kalian lakukan pada saat bencana? Saya butuh jawabannya. Kalau misalnya kalian jadi relawan nih, dikirim ke lokasi bencana kira-kira. Roni misalnya dikirim oleh IKM ya. Ada bencana di daerah A, kemudian Roni dikirim sebagai tim kesling di sana. Nah, kira-kira ketika ditugaskan untuk mengatasi masalah air bersih dan sanitasi, kira-kira Roni akan memperbaiki apa saja? Halo, silakan Ron. Halo Roni. Ron. Silakan. Ya, silakan Gondrong. Kira-kira kamu ngapain dah? Nggak usah. Pokoknya yang ada di pikiranmu dah. Kamu ngapain di sana? Melakukan penjernihan pada air. Oke, satu dia akan melakukan penjernihan pada air. Kemudian perbaiki kualitas air seperti yang saya sebutkan ya, tadi. Menjernihkan adalah termasuk upaya untuk memperbaiki kualitas air. Nah, yang lain lagi selain air lah. Kira-kira apa, Ron? Pengumpulan sampah, Pak. Jadi diharapkan sampah itu dalam keadaan tertutup, bukan sampah dalam keadaan tertutup. Oke, artinya kamu akan melakukan pengelolaan sampah. Tapi bukan mengumpulkan ya, nanti jadi pasukan kuning di sana. Melakukan pengelolaan sampah, ya. Terus apalagi? Yang lain? Tadi Roni sudah sebut 2, dia akan melakukan perbaikan kualitas air bersih, kemudian yang kedua dia akan melakukan pengelolaan sampah. Kalau yang lain, kira-kira kalau kalian ditugaskan di lokasi bencana sebagai tim kesling, kira-kira apa yang akan kalian lakukan? Saya izin menjawab, Pak. Yang mana? Ya, Anissa. Kalau menurut saya itu yang pertama sebagai tim kesling itu mengamati lingkungan sekitar. Apakah ada lingkungan-lingkungan yang berpotensi menjadi tempat perkembangbiakan vektor penyakit menular? Seperti itu, Pak. Tambahan dari tadi ada 3 jadinya. Tapi yang pertama itu harus vektor dulu ya. Yang pertama itu penyediaan air bersih seperti kata Roni tadi. Terus kemudian yang kedua menurut saya itu penyediaan tempat pembuangan sampah ya, dan pengelolaannya. Terus yang selanjutnya itu pembuatan dapur umum dan penyediaan makanan bagi pengungsi. Terus ada tadi mengamati lingkungan untuk mengamati tempat perkembangbiakan vektor. Terus kemudian menyediakan fasilitas PHBS. Terus kemudian menyediakan tempat pengungsian. Oke. Jadi sudah cukup banyak. Yang lain, kira-kira Mutia tadi. Nah, saya sama kayak Anissa tadi Pak jawabannya, yang faktor lingkungan. Sama mungkin untuk melakukan reboisasi, penanaman ulang kembali pohon yang hancur dan rusak. Jadi melakukan reboisasi pada saat bencana. Oke, lanjut. Tambahan ini tambah banyak nih. Kita lihat, mau lihat. Jadi ada banyak tadi Roni mencoba menyebutkan 2, kemudian Nisa menyebutkan lebih kurang 5 sampai 6, dan ada tambahan dari Mutia Jamilah
itu menyebutkan reboisasi. Kita coba lihat apa saja sih sebenarnya aspek yang harus ditangani terkait dengan air bersih dan sanitasi pada saat bencana. Jadi ada 6 dan semuanya tadi hampir sudah disebutkan. Yang pertama itu adalah terkait dengan air bersih. Air bersih ini mencakup penyediaan. Jadi penyediaannya dulu, yang kemudian yang tadi dibilang Roni itu adalah melakukan penjernihan air itu adalah upaya perbaikan apabila misalnya kualitas airnya di lokasi tersebut itu buruk, dan kemudian itu ada upaya pengawasan terhadap kualitas air minum. Jadi kuantitas maupun kualitasnya. Yang selanjutnya itu ada kebutuhan akan jamban. Jadi ini mencakup penyediaan fasilitas yang memadai, pembuangan kotoran dan sebagainya. Kemudian yang ketiga itu adalah penanganan sampah, dan tentu tadi yang agak luput adalah terkait dengan limbah cair. Jadi bukan hanya sekedar sampah. Sebenarnya problem yang ada di bencana juga itu bisa berasal dari limbah cair. Tadi Anissa juga menyebutkan terkait dapur umum, ini mencakup pengawasan dan pengawanan terhadap makanan dan minuman. Ada faktor penyakit dan juga tentu ada personal hygiene yang harus ditangani. Nah, selanjutnya dari 6 ini kita akan coba perdalam lagi satu persatu kira-kira apa saja yang harus ditangani. Dan kira-kira standarnya seperti apa. Misalnya air bersih ini standarnya seperti apa pada saat bencana, kemudian jamban itu seperti apa, sampah dan limbah cair itu standarnya seperti apa. Artinya pada saat bencana misalnya kalaupun kalian harus turun itu punya standar dan itu bisa terukur apakah ini atau sesuai dengan standar yang ada atau tidak. Yang pertama adalah air bersih. Standarnya tadi sudah disebutkan oleh Arik di awal, itu hari ke-1 sampai ke-3 itu 5 liter orang per hari, kemudian hari berikutnya itu 20 liter orang per hari. Nah, sedangkan kebutuhannya yang hari pertama itu untuk makan, minum, dan masak, kemudian hari-hari berikutnya itu untuk makan, minum, masak, mandi, dan mencuci. Nah, pertanyaannya, kenapa harus dibedakan antara hari 1 dan hari berikutnya? Kenapa harus dibedakan hari pertama sampai ke-3, kemudian hari-hari berikutnya? Boleh izin menjawab lagi, Pak? Ya, silakan, Wid. Mungkin kalau yang hari pertama, hari ke-3 itu kan masih awal-awal ini mengungsi. Nah, kalau yang hari selanjutnya itu tuh kan pasti bencananya cukup serius dan cukup lama begitu, Pak. Biasanya kalau semakin hari itu semakin bertambah kayak kebutuhannya. Pertama, kita memang butuh cuman 5 liter untuk makan, minum, dan mencuci. Nah, mungkin selanjutnya ada kebutuhan lain seperti mandi. Mandi mungkin memang hari pertama, hari kedua, hari ketiga mandi. Tetapi yang hari-hari berikutnya belum seperti kebutuhan-kebutuhan lain begitu. Karena semakin lama kita mengungsi kan semakin kayak banyak yang diperlukan gitu, Pak. Oke, kalau Wiwit dia bilang bahwa kalau sudah hari berikutnya itu artinya bencananya besar. Jadi kalau untuk hari 1 sampai 3 itu belum tentu besar ya bencananya. Gitu ya, Wit? Kalau sudah masuk di atas hari ke-3, maka artinya bencana tersebut itu bencana yang serius. Jadi apakah bencana itu bisa diukur kalau dia melewati 3 hari, pengungsian 3 hari, maka itu serius, atau bencana tersebut tergantung pada jumlah korban atau jumlah kerusakan atau jumlah kerugian yang dia alami. Tadi saya menjelaskan yang Bapak tanya itu tadi kan. Ya. Yang pertama itu karena macet-macet, Pak, suaranya. Oh gitu. Suara saya macet-macet ya? Maksud saya gini, tadi Wiwit bilang bahwa kalau misalnya bencana hari pertama sampai ke-3 itu masalahnya artinya bencananya belum terlalu serius. Sehingga kebutuhan airnya sedikit. Nah, sedangkan kalau sudah hari berikutnya itu termasuk bencana yang serius karena oleh karena itu kebutuhan airnya akan sangat banyak. Nah, pertanyaannya, kalau memang seperti itu, apakah bencana itu diukur dari lama atau tidaknya, atau ukur dari jumlah korban, tingkat kerusakan, dan lain sebagainya? Atau yang lain gimana kira-kira? Ayo, nggak apa-apa, silakan dulu. Pak izin menjawab. Ya, silakan.
Jadi buat yang pertama kali terjadi bencana itu kita cuma nyediain 5 liter itu karena untuk melengkapi kebutuhan minimal, Pak. Terus untuk hari selanjutnya itu kita perlu banyak karena untuk mencegah terjadinya potensi seperti penularan penyakit yang dari vektor dari itu. Jadi kan dibutuhkan banyak karena kita harus kayak bersih diri gitu loh, Pak, untuk mencegah penularan penyakit gitu, Pak. Oke, terima kasih Kartika. Oke, ada lagi hal yang baru? Saya silakan. Oh, Oke, Hilda. Hilda, setelah itu Andini nanti ya. Iya, Pak. Jadi kenapa harus 5 liter dari hari pertama ke 3? Jadi itu kayak kesiapsiagaan buat pengungsian berikutnya, Pak. Jadi kayak takutnya nanti kalau semisal 20 liter per orang dalam hari pertama ketiga, takutnya nanti tidak mencukupi untuk di atas hari ketiga. Terus di atas 3 hari kenapa 20 liter? Karena semakin banyak pengungsi, semakin banyak pula kebutuhannya. Begitu, Pak. Ya, bukannya 20 liter itu lebih banyak dari 5 liter, Hilda? Iya sih, Pak. Tapi kan kalau hari pertama ketiga itu kayak situasi panas-panasnya, Pak. Jadi kayak lebih penanganan selanjutnya, Pak. Jadi kayak kesiapsiagaan, Pak, di atas hari pertama ketiga. Oke, silakan. Ya, terima kasih Hilda. Selanjutnya Andini. Permisi, Pak. Ya. Saya Andini, menurut saya, karena kan di hari pertama itu kita standar minimalnya 5 liter per orang per hari itu karena untuk hal yang mendesak dulu, seperti yang tadi sudah disebutkan, masak, makan dan minum. Lalu di hari berikutnya kenapa 20 liter per orang per hari? Karena kan kayak udah kebutuhannya nambah lagi gitu kan, Pak, untuk mencuci dan untuk sebagainya. Lalu kenapa makin hari makin bertambah menjadi 50 liter seperti itu? Karena kan dalam beberapa harinya di pengungsian itu tim penyelamat itu kan sudah memperbaiki kualitas air di daerah tersebut dan sudah memperbaiki sarananya. Lalu kemungkinan korban bertambahnya itu lebih banyak. Jadi kenapa airnya juga jadi butuh lebih banyak? Karena untuk fasilitas pelayanan kesehatan atau kayak tim penyelamat yang lainnya juga lebih butuh banyak air untuk mengobati korban-korban yang kemungkinan besarnya bertambah. Karena korban itu kan ya, ibaratnya enggak dalam hari pertama aja baru ditemukan ya, Pak. Ibaratnya berangsur-angsur. Makanya kenapa dibutuhkan jumlah air lebih banyak, karena tadi yang kebutuhan mendesak seperti makan minum udah di hari pertama, lalu di hari berikutnya untuk mencuci dan mandi seperti itu. Terus makin banyak alasannya karena untuk tim kesehatan lebih dibutuhkan gitu, Pak. Oke, ya saya tangkap poinnya. Cuma saya ingin luruskan, yang pertama itu 5 liter per orang per hari, itu artinya jumlah pemakaian yang per orang gitu. Sedangkan 20 liter itu tetap juga 20 liter pemakaian per orang per hari gitu. Jadi bukan masalah pada jumlah korban gitu. Tidak ada kaitannya. Kalau memang jumlah korbannya banyak, otomatis penggunaan airnya juga banyak karena tetap hitungannya 20 liter per orang per hari karena hitungannya per kepala gitu. Nah, cuma tadi ada jawaban dari Andini yang jadi sudah cukup tepat kalau menurut saya, karena pada situasi-situasi awal itu sumber daya itu masih sangat-sangat terbatas. Sumber daya itu masih sangat terbatas dalam kondisi darurat, sehingga pemakaian itu hanya untuk keperluan terbatas saja. Air bersih itu untuk keperluan terbatas, hanya untuk keperluan makan, minum, dan memasak. Sedangkan pada hari-hari berikutnya biasanya itu bantuan itu sudah mulai berdatangan. Jadi ketika misalnya terjadi bencana di offering day, maka hari pertama ketiga itu kalian masih struggle dengan bencana itu sendiri kemungkinannya, sehingga keterbatasan sumber daya itu baik itu manusianya yang akan mengolah atau misalnya infrastrukturnya atau juga mungkin kualitas airnya, maka kalian akan struggle dulu. Nah, tapi setelah hari ketiga dan selanjutnya biasanya itu
dalam situasi bencana bantuan itu mulai berdatangan, sehingga pemenuhan kebutuhannya itu harus kebutuhan akan airnya itu akan semakin banyak. Jadi penyediaannya juga akan semakin banyak. Seperti itu. Nah, mengapa standar nanti juga akan ada standar pada jamban seperti ini. Saya akan lanjut ke air bersih. Yang pertama, sumbernya dari mana? Itu adalah bisa dari air permukaan atau air sungai atau danau, bisa juga dari sumur. Itu kita bisa ambil airnya dari sumur, kemudian juga bisa kita ambil airnya itu melalui mata air. Tentu dalam proses pengawasan. Jadi air-air yang disediakan oleh pengungsi bisa diambil dari 3 jenis sumber air ini. Kemudian pengelolaannya, yang pertama itu adalah air tadi yang kita ambil dari berbagai sumber air itu bisa ditampung pada tangki air yang ada di pengungsian dengan jarak kira-kira 30 meter dari tenda pengungsi, dan maksimum itu 500 meter. Artinya dia tidak terlalu jauh dari tenda pengungsi, dan diharapkan juga ada persediaan air untuk setiap anggota keluarga yang ada. Tadi Roni cerita terkait dengan penjernihan, maka sebenarnya itu adalah upaya perbaikan dalam proses pengelolaan air bersih yang ada di bencana. Jadi penjernihan itu bisa dilakukan, perbaikan itu bisa dilakukan dengan 2, tergantung kondisi atau kualitas air yang ada di lokasi tersebut. Itu bisa dengan penjernihan dan juga bisa melalui dengan disinfeksi. Yang ketiga ada pengawasan. Yang ketiga itu adalah pengawasan baik secara kuantitas maupun secara kualitas air yang dilaksanakan pada awal distribusi air dan juga secara berkala untuk melihat kualitas air tersebut. Nah, yang selanjutnya adalah jamban. Sama seperti tadi, jadi jamban itu fasilitasnya itu secara bertahap. 1-3 itu jamban itu bisa digunakan 1 jamban, jadi harus disediakan 1 jamban untuk digunakan oleh 50 orang sampai dengan 100 orang karena situasinya darurat. Tapi setelah hari-hari berikutnya, setelah mulai berangsur-angsur bantuan itu datang, maka 1 jamban itu maksimal hanya bisa digunakan untuk 20 orang. Yang ketiga itu adalah standar pengelolaan sampah dan air limbah. Jadi sampah kemudian dikumpulkan dari tempat sampah, itu harus ada penyediaan tempat sampah di tenda-tenda pengungsian. Satu tempat sampah itu untuk 1 sampai dengan 3 keluarga. Kemudian sampah tersebut diangkut dan dibuang ke pembuangan akhir sampah. Setelah itu ada pengamanan air limbah. Jadi yang sering dilupakan ini, jadi saluran pembuangan air limbah itu harus tertutup dan tidak bisa menimbulkan genangan. Karena kenapa tidak menimbulkan genangan? Karena kaitannya dengan keberadaan atau tempat perindukan vektor penyakit. Vektor pengawasan dan pengendalian vektor penyakit itu lokasi pengungsian dia harus bebas dari segala macam vektor penyakit, baik nyamuk, lalat, kecoa maupun tikus. Apabila terdapat vektor penyakit pada lokasi pengungsian, maka perlu dilaksanakan pengendalian baik itu secara alami maupun dengan pengendalian bahan kimia. Nah, selanjutnya adalah makanan dan minuman. Pengawasan dan pengamanan makanan dan minuman itu pada tahap pengolahannya itu harus dijaga kebersihannya, kemudian ada pada tahap penyimpanannya. Jadi ada 2 aspek pada pengawasan dan pengamanan makanan dan minuman. Dan yang selanjutnya itu terkait dengan PHBS. Jadi ini sudah masuk ke hygiene, personal hygiene, tadi sedikit sudah masuk ke air dan sanitasi, dan yang terakhir adalah hygiene, PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Yang pertama, apa saja minum air yang telah dimasak, kemudian tidak BAB sembarangan, buang sampah pada tempatnya, cuci tangan pakai sabun. Jadi ini adalah 4 aspek yang meski kita edukasi kepada para pengungsi di lokasi bencana. Nah, sebelum saya akhiri, saya ingin memberikan kayak contoh kasus. Kira-kira misalnya telah terjadi gempa bumi yang merusak puluhan rumah dan penduduk dan sarana air bersih yang ada di desa A. Jadi sekitar 50 kakak warga desa A harus mengungsi di lapangan sepak bola yang ada di desa A tersebut. Jumlah keseluruhan yang mengungsi sebanyak 185 orang yang terdiri atas
85 orang laki-laki dan 75 orang perempuan serta 25 orang bayi dan anak-anak. Nah, kira-kira apabila kalian misalnya ditugaskan untuk menangani kebutuhan air bersih dan sanitasi untuk pengungsi di lapangan tersebut, berapa jumlah kebutuhan air minum dan air bersih yang harus disediakan untuk penduduk di pengungsian tersebut setiap hari sejak hari pertama? Kira-kira berapa jumlah jamban minimum yang harus disediakan untuk penduduk di pengungsian tersebut? Berapa jumlah tempat sampah yang harus disediakan untuk penduduk di pengungsian tersebut? Dan kira-kira bagaimana penanganan air limbah, pengamanan makanan, dan pengendalian faktor yang akan Anda lakukan? Oke, silakan. Kira-kira berapa kebutuhan air minumnya? Saya izin menjawab, Pak. Ya, silakan Nisa. Kalau kebutuhan air minum dari hari pertama sampai hari ketiga itu tiap harinya itu harus menyediakan 185 dikali 5 liter sama dengan 925 liter. Kemudian untuk dari setelah hari ketiga sampai seterusnya itu tim kesehatan harus menyediakan sebanyak 185 dikali 20 liter sama dengan 3.700 liter setiap harinya. Iya. Seperti itu, Pak. Oke, ada yang punya jawaban berbeda mungkin? Dengan Nisa? Silakan. Apa? Siapa nih? Ada yang punya jawaban berbeda? Oke, kalau sama, yang pertama adalah 185 kali 5 dan untuk hari pertama sampai ketiga dan 185 kali 20 untuk hari selanjutnya. Kemudian kira-kira jumlah jamban yang harus disediakan pada hari pertama sampai ketiga kira-kira berapa ya? Hari pertama 2, Pak Ustaz. 2? Ya, 2 karena mengingat tadi yang telah dijelaskan Pak Irsad, satu jamban 100 orang, Pak Irsad. Satu jamban 100 orang. Kira-kira dibedakan nggak laki-laki dan perempuan? Perlu nggak dibedakan di hari pertama sampai ketiga? Atau 2 jamban ini bisa digunakan oleh laki-laki dan bisa digunakan oleh perempuan juga? Saya rasa seperti itu, Pak Irsad, karena ini kan sifatnya urgent. Oh, jadi jamban itu tetap bisa digunakan oleh laki-laki maupun perempuan. Oke. Yang lain ada punya jawaban? Oke, 2. Tapi nanti kita coba lihat apakah perlu pembedaan atau tidak untuk jamban laki-laki dan perempuan. Nah, yang ketiga, kira-kira tempat sampahnya. Berapa kira-kira jumlah tempat sampah? Oh ya, belum. Jumlah jamban setelah hari ketiga berapa? Maaf. Sekarang nih. Kurang lebih 9, Pak Irsad. Jumlah jamban setelah hari ketiga. Kurang lebih 9. Kurang lebih 9. Apakah dibedakan laki-laki perempuannya jambannya? Perlu. Ketika hari ketiga itu, Pak Irsad. Perlu. Jadi, berapa jamban untuk laki-laki dan berapa jamban untuk perempuan? Untuk yang laki-laki 5, Pak Irsad, dan perempuan ada 4. Ya. Ada yang lain? Punya jawaban lain? Bagaimana dengan anak di situ? Apakah ada jamban untuk anak-anak, bayi dan anak-anak? Atau dia masuk ke mana jambannya? Apakah jamban laki-laki atau jamban perempuan? Saya coba menjawab, Pak. Ya, silakan. Kalau menurut saya lebih baik jatah jamban untuk perempuan itu lebih banyak daripada laki-laki, karena biasanya anak-anak itu diurus sama ibunya, misal dimandiin atau kalau misal mau buang air itu dicebokin sama ibunya, jadi mereka dibawa ke jamban perempuan. Gitu. Ya, kalau dibawa bapaknya dibawa juga ke jamban perempuan ya? Ke laki-laki aja, Pak. Oh ya, kirain dibawa juga ke jamban perempuan. Artinya kan tergantung siapa yang mengurus. Apakah itu diurus oleh ibunya atau itu diurus oleh bapaknya. Oke, jamban nanti kita lihat. Selanjutnya tempat sampah. Saya izin menjawab, Pak. Ya, silakan. Kalau tempat sampah itu karena satu tempat sampah untuk 1 sampai 3 keluarga, maka harus menyediakan 17 tempat sampah. Di sana nanti satu tempat sampah bisa diisi oleh 2 sampai 3 keluarga.
Oke. Di sana bisa untuk 2-3 keluarga. Oke, yang terakhir pertanyaan itu, yang deskriptif ini. Kira-kira apa yang akan kalian lakukan? Misalnya harus ngurus masalah penanganan air limbahnya seperti apa, kemudian penanganan makanannya dan pengendalian vektornya itu akan seperti apa. Silakan. Kita mulai dari air limbah. Bagaimana air limbahnya, penanganannya atau pengamanan air limbahnya yang ada di lokasi pengungsian kira-kira? Izin menjawab, Pak. Ya, silakan, Wid. Untuk air limbah, mungkin air limbah bekas mandi, bekas mencuci, dan bekas setelah masak, itu mungkin bisa petugas sanitasi mungkin bisa mengajak masyarakat untuk membuat sebuah lubang atau sebuah galian yang agak berjauhan dengan tempat pengungsian, dan setelah itu tempat galian itu jauh dari jangkauan seperti anak-anak atau jangkauan orang banyak begitu. Ya. Kemudian untuk yang kedua itu makanan. sampah ya? Apa ya? Makanan. Ya. Kalau pengolahan makanan mungkin bisa, kan tadi disebutkan oleh Anissa pembuatan dapur, memang betul kebanyakan tempat pengungsian itu membuat dapur umum untuk memasak makanan begitu kan Pak, menyediakan makanan. Nah, untuk penyimpanan makanan mungkin pihak sanitasi bisa menyediakan tempat khusus untuk menyimpan bahan-bahan makanan atau pasokan makanan begitu Pak. Ya. Terima kasih, Wid. Selanjutnya ada lagi. Vektor kira-kira seperti apa? Kalau vektor penyakit mungkin itu tadi kembali ke yang air limbah. Air limbah mungkin dijauhkan begitu kan Pak. Dan vektor penyakit kayak genangan-genangan air itu diminimalisir dengan cara penimbunan, membersihkan tempat-tempat yang menimbulkan banyak vektor, terus membersihkan tempat umum seperti kamar mandi, jamban begitu Pak. Ya. Bagaimana misalnya kalau ternyata kita sudah lakukan, tapi ternyata vektornya banyak nih. Dibasmi dengan alami maupun dengan kimia seperti yang telah Pak Irsyad tadi jelaskan kan Pak Irsyad. Oke, terima kasih. Oke, selanjutnya kita coba masuk. Oke, tadi ada kira-kira air bersih yang harus disediakan pada hari 1 sampai 3 itu 5 liter kali 185. Mudah-mudahan perkalian saya benar. Lebih kurang 925 liter. Kemudian hari berikutnya 20 liter kali 185, lebih kurang 3.700 liter yang harus disediakan di tempat pengungsian. Seperti yang dijawab oleh Anissa. Nah, jamban pada hari pertama sampai ketiga, kata Ari, nggak boleh dibedakan, karena darurat, ya nggak dibedakan juga nggak apa-apa. Tetap harus dibedakan. Jadi harus ada satu jamban laki-laki dan satu jamban perempuan, karena apapun itu, walaupun ini situasi darurat, tapi aspek kenyamanannya itu harus tetap ada. Tentu tidak nyaman dan tidak aman buat perempuan, harus satu jamban dengan laki-laki. Makanya pilihannya untuk hari 1 sampai 3 itu 2 jamban itu, satu untuk laki-laki dan satu untuk perempuan. Hari berikutnya lebih kurang itu tadi ada yang bilang 10. Sebenarnya 10 sampai 11 kalau menurut saya. Memang ada beberapa kelebihan. Jadi sebenarnya angka kelebihannya itu misalnya kalau dikali dengan 20 jamban, 20 orang untuk satu jamban, mungkin akan ada lebih ya, beberapa orang, koma berapa gitu. Nah, jadi itu bukan sekedar angka, tapi itu adalah manusia. Sehingga bagaimanapun juga misalnya ketika masih ada yang tidak mencakup dalam jamban, walaupun itu cuma satu orang, misalnya ini ada 21 orang pengungsi, tapi yang ada itu satu jamban. Dalam hitungan
hitungannya itu masih belum mencukupi, walaupun kelebihan orangnya itu cuma satu, karena standar minimumnya adalah satu orang maksimum digunakan oleh 20 orang. Jadi lebih kurang hari berikutnya itu 10 sampai dengan 11 jamban, itu standar minimumnya. Berapa tempat sampah? Karena saya tidak nanya berapa jumlah tempat sampah, jadi bukan jumlah minimum. Yang penting jumlah tempat sampah itu tidak kurang dari 17 kalau dalam situasi atau contoh kasus tadi. Nah, yang terakhir itu adalah bagaimana cara penanganan, tadi sudah dijawab oleh penanganan air limbah, harus dibuang di tempat yang jauh dari lokasi pemukiman, dan air limbah tersebut itu harus tertutup agar tidak menjadi tempat pembiakan vektor. Nah, itu bisa dibuang melalui galian seperti yang diceritakan oleh Wiwi tadi, atau bisa juga langsung dialiri ke sungai. Pengamanan makanan minuman, pengamanannya itu standarnya itu yang penting bersih sesuai dengan standar atau kesehatan itu pada saat pengolahan maupun pada saat penyimpanan. Dan yang terakhir, pengendalian vektor itu bisa dilakukan dengan 2 cara, yaitu yang alami tadi yang seperti dibilang Ari, dan yang kedua itu dengan melalui apabila misalnya vektornya sudah banyak di lokasi pengungsian, maka harus dilaksanakan cara-cara kimia, misalnya fogging dan lain sebagainya. Saya kira itu untuk hari ini. Ada pertanyaan sebelum saya akhiri? Selanjutnya silakan, saya persilakan kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan. Oke, kalau memang tidak ada yang ingin ditanyakan, mungkin saya bertanya lagi untuk merefleksi kembali kira-kira apa yang sudah kita pelajari pada hari ini. Oke, siapa yang kira-kira bisa simpulkan terkait dengan proses perkuliahan kita hari ini? Oke, saya persilakan, siapa? Oke, Nurlaila Dewi, kira-kira mengapa hygiene dan sanitasi penting atau harus ada pada saat situasi-situasi bencana? Karena selain untuk kebutuhan dasar juga untuk kebutuhan kesehatan juga, Pak. Untuk mencegah penyakit, terus juga untuk kebersihan sehari-hari. Yang lain, kira-kira mengapa penting? Izin menjawab, Pak. Ya, silakan. Siapa nih? Oh ya, Ali Imron. Oke, Imron. Roni. Iya, Pak. Jadi selain untuk mencegah terjadinya penyakit menular seperti vektor, untuk efisiensi petugas kesehatan juga, dan untuk supaya tidak menambah beban fisik dan psikologis korban bencana, Bapak. Ya, mantap, Roni. Oke, yang lain kira-kira kalau penting kapan misalnya pemenuhan kebutuhan air bersih ini harus dilakukan? Ya, silakan. Kapan dan apa saja? Oke, saya kesimpulannya apa saja yang harus dipenuhi pada saat bencana? Silakan, Safira. Safira masih mute. Ayo, silakan. Safira Isna Fatia, kapan dibutuhkan? Untuk kebutuhan air dan sanitasi ya Pak ya? Ya, kapan dibutuhkan pada saat bencana? Segera setelah penanganan bencana atau Ya. setelah asesmen yang dilakukan oleh tim penanganan Ya. bencana. Oke, apa saja kira-kira yang harus? Air bersih, penyediaan jamban, tempat sampah, PHBS, makanan, dan pengendalian vektor. Iya, terima kasih semuanya atas kesimpulan telah menyimpulkan perkuliahan kita pada hari ini. Demikian perkuliahan kita pada siang hari ini. Sampai ketemu lagi pada perkuliahan berikutnya. Terima kasih semuanya.